Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 16 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa salam damai sejahtera untuk umat Tuhan sekalian. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan serta keselamatan kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena dalam perkenanannya kita sekarang ini menjadi pengikut dari Yesus Kristus. Kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita menggantungkan sepenuhnya seluruh hidup kita kepada Dia, karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Dia adalah penebus kita, sehingga kita berkelayakan untuk bisa mengalami kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Galatia pasal yang keempat, maka kita diingatkan bahwa sesungguhnya karena kasih karunia Allah, maka Ia memperkenankan anaknya Yesus Kristus untuk memasuki dunia ini, supaya melalui pengorbanan dirinya, maka kita bukan lagi sebagai hamba, tapi kita adalah anak-anak Allah. Dan karena sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah pewaris dari kerajaan Allah. Kalau kita belajar di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, ya, dahulu kita memang hamba dosa, tetapi oleh pengorbanan Yesus Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari sana, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Mengapa kita harus bersukacita dan bergembira? Karena karya Kristus
yang memerdekakan kita dari kuasa dosa tadi. Karena kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya 59 ayatnya yang kedua, dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah yang kita imani itu adalah segala bentuk kejahatan kita. Bahkan yang membuat Allah tidak mendengarkan doa-doa kita itu karena dosa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur bahwa karena kehadiran Yesus Kristus maka kita sudah mendapatkan jalan masuk, sehingga apa yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah itu telah dijauhkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga di dalam Galatia pasal 4 tadi dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Setelah kita sudah dijauhkan dari dosa-dosa kita, kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita, maka kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, dosa sesungguhnya menjauhkan kita dari hadirat Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua dengan tegas menegaskan itu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dengan demikian dosa sesungguhnya telah membuat kita memiliki relasi yang terputus dengan Tuhan. Kita terhalang dengan Tuhan untuk berjumpa dengannya. Tapi karena Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20 dengan tegas dikatakan bahwa Yesus Kristuslah yang telah membuka jalan baru melalui dirinya, sehingga kita bisa mendapatkan jalan masuk untuk bisa berjumpa lagi dengan Allah. Dan sekaligus Yesus Kristus adalah kepala dari rumah Allah itu. Rumah di mana kita menjadi keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya yang bisa hidup bersama-sama dengan dia di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita harus bersyukur. Kita harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dengan sungguh-sungguh kita melakukan itu. Karena Yesus Kristus sungguh-sungguh telah membuka jalan untuk kita bisa kembali memasuki hadirat Bapa. Dan dialah yang telah menjauhkan kita dari semua yang telah memisahkan kita dari Allah. Oleh karena kejahatan kita, atau juga dia telah menolong kita menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga semua yang menghalangi untuk Allah tidak mendengar doa-doa kita sudah Yesus jauhkan itu dari tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu bersyukurlah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia. Kalau sekarang ini
saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka renungan malam ini sekaligus menjadi undangan bagi saudara-saudara. Mari datanglah dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Dialah yang telah membuka hubungan yang baru antara kita manusia dengan Sang Bapa. Hanya Dia satu-satunya Yesus Kristus yang telah membuka jalan baru itu. Dan harus ingat bahwa Dialah kepala rumah Allah. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya kepala dari rumah Allah itu. Dan karena itu, supaya kita bisa berada di dalam rumah Allah bersama-sama dengan Dia, mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepadanya. Ingat, jangan terlambat. Segera ambil keputusan dan mempercayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa sampai ke dalam rumah Allah kecuali melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk membuka jalan itu. Dan Dia adalah jalan itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang setiap saat mengingatkan kami, supaya kami benar-benar menyadari hidup ini dan sungguh-sungguh berserah diri kami dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang telah membuka jalan baru dan yang telah mengangkat semua yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat, tapi hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan. Teristimewa bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, umat-Mu tengah menjerit. Malam ini hamba mau berdoa bagi mereka. Kuatkan iman percaya mereka. Tolonglah mereka supaya mereka mengalami pertobatan dalam hidup mereka dan sungguh-sungguh berserah diri, supaya melalui pertobatan yang sungguh dan penyerahan diri yang total kepadamu, jalan terbuka bagi mereka untuk mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai kesusahan lainnya. Kesusahan untuk mengalami perbaikan ekonomi keluarga dan perjuangan untuk masa depan anak-anak. Seluruhnya malam ini tetap kami letakkan di kaki Tuhan. Seraya kami memohon, tolonglah umat-Mu mengalami kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.